Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 26 Februari 2021. Hidup karena kebenaran yang dilakukan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sesungguhnya Allah kita Maha Rahim. Kasih-Nya yang besar sehingga Dia tak mengingat-ingat lagi dosa kita yang telah datang kepadanya dan mau bertobat. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Yeskiel 18 ayat 21 sampai dengan 22. Di sini saudara-saudara, Yeskiel memahami keselamatan bukan dihitung dari kebaikan dan keburukan yang dilakukan seseorang selama hidupnya. Keselamatan ditentukan dari akhir hidup seseorang ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, kapan kita akan berjumpa dengan Tuhan? Kita tak tahu saudara. Kita tak tahu kapan kita akan berjumpa dengan Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah hidup baik. Teruslah kita hidup dalam kebaikan, di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Bagi kita yang sadar telah berbuat dosa, segeralah bertobat. Kita harus mempunyai prinsip hidup. Kita tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi akan berjumpa Tuhan. Maka tetaplah selalu berbuat baik dalam kebenarannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup dalam kebenarannya ini ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 20. Di sini saudara-saudara, Yesus mengendaki dari kita semua, janganlah selalu berpakaian putih, tetapi kita tak dapat menunjukkan kesucian itu sendiri. Janganlah ada amarah, benci, dendam terhadap sesama kita. Janganlah kita dengan sombongnya menunjukkan bahwa hidup kita telah benar dan mengklaim orang lain berdosa. Yesus kembali menegaskan saudara, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Segeralah kita berdamai kepada saudara-saudara kita jika kita berselisih saudara. Janganlah kita pendam yang akan mendatangkan maut bagi kita. Yesus menasihati kita semua. Sebab itu
Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Apakah kita masih menyimpan amarah, saudara-saudara? Apakah kita masih menyimpan dendam dan benci terhadap saudara kita, terhadap sesama kita? Sudahkah kita bertobat, berdamai dengan mereka? Ataukah kita gengsi meminta maaf? Atau kita menunda-nunda untuk bertobat? Dalam masa prapaskah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah yang Maha Rahim tidak fokus kepada masa lalu kita, tetapi hidup kita sekarang ini, saudara, saat ini hidup di dalam pertobatan, hidup baik di dalam kebenarannya. Jauhkanlah hidup sombong dari kita, saudara-saudara. Janganlah takut atas kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, namun datang segera kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus dan mohon ampun daripadanya. Ingat, Tuhan Allah kita penuh Maha Rahim. Dia melihat hidup kita saat ini di dalam pertobatan, hidup baik di dalam kebenarannya. Bertobatlah, bertobatlah saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu saat ini, menyadari atas segala kesalahan dan dosaku, memohon belas kasih-Mu dan pengampunan dari-Mu atas segala dosa dan kesombonganku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.